Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Umar Abdullah. Saya adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di kampus ternama di Bekasi, yaitu Universitas Islam 45 Bekasi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang mau mendengarkan podcast saya, yaitu podcast yang membahas tentang epistemologi pendidikan Islam. Apa itu epistemologi pendidikan Islam? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang menjadi dua kalimat, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan yang kedua logos, yang berarti pengetahuan atau informasi. Jadi epistemologi dikatakan sebagai pengetahuan tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Selanjutnya, pengertian epistemologi yang lebih jelas daripada pengertian tersebut diungkapkan oleh Dagobert de Tonnes. Dia menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Sementara itu, Az-Zumardi Azra menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Pentingnya epistemologi dalam pendidikan Islam. Sistem pendidikan merupakan rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan kurikulum, materi, metode pendidik, peserta didik, sarana, alat pendekatan, dan sebagainya. Keberadaan satu unsur membutuhkan keberadaan unsur yang lain. Tanpa keberadaan salah satu di antara unsur-unsur itu, proses pendidikan menjadi terhalang, sehingga mengalami kegagalan. Pendidikan Islam seharusnya tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu secara teknis, tetapi juga pada pengembangan spiritual dan etika yang mengarahkan peserta didik untuk berpikir kreatif dan reflektif. Hal ini bertujuan agar pendidikan Islam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas secara lahiriah dan batiniah. Kurikulum dan metode pendidikan Islam, yaitu kurikulum dan metode merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar. Berhasil dan tidaknya suatu tujuan pendidikan tergantung kurikulum yang dipersiapkan dan metode yang digunakannya. Tidak relevannya kurikulum dan metode yang dikembangkan di suatu sekolah dengan realitas kehidupan yang dialami oleh siswa, menyebabkan siswa teranidiasi dari lingkungannya, alias tidak bisa peka terhadap perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Hal ini berarti dalam konteks globalisasi, sekolah tersebut telah gagal untuk mengantarkan peserta didiknya untuk menjadi anak yang cerdas, tanggap, dan dapat bersaing di pasaran bebas. Kurikulum pendidikan Islam idealnya tidak bersifat dikotomis, melainkan holistik dengan integrasikan ilmu agama dan umum. Selain itu, pendekatan yang demokratis dan dialogis perlu diterapkan untuk mendorong peserta didik berpikir kritis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendidikan Islam haruslah mampu mengembangkan beberapa konsep dalam kurikulum pendidikan Islam. Menurut perspektif Abdurrahman Wahid, yakni yang pertama, kurikulum pendidikan Islam sebagai pembentuk kepribadian. Pendidikan Islam mempunyai peran yang strategis dalam berpartisipasi, membangun dan membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga keharmonisan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang dan dianut sebagai sebuah tradisi di negara Indonesia ini. Akan tetapi, perlu untuk dikoreksi bersama bahwa ada banyak kompleksitas terhadap keberadaan pendidikan Islam dewasa ini, sebab hal itu menunjukkan pembenahan yang harus dilakukan oleh para pelaku dan praktisi pendidikan secara umum, dan juga praktisi pendidikan Islam secara khusus, dengan kurikulum
yang berlandaskan kemampuan menginterpretasikan kitab suci Al-Quran. Diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia Qur'ani. Secara intelektual, emosional, dan spiritual, manusia Qur'ani ini mampu menyimbangkan dan mensinergikan kualitas kemanusiaannya menjadi insan paripurna. Kurikulum pendidikan Islam merupakan pengembangan dari sistem yang dibangun dalam upaya menjadikan sistem yang mapan dan menyeluruh guna melakukan perbaikan-perbaikan secara sistematis, rasional, ilmiah, dan mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan menjadi penyangga terhadap komunitas yang lebih besar lagi. Lalu yang kedua yaitu kurikulum pendidikan Islam sebagai pembentuk budaya Islami. Budaya merupakan hasil pemikiran manusia yang menjadi kebiasaan, yang dibiasakan sehingga menjadi mindset dan terus dibiasakan melahirkan rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, menurut pandangan Abdurrahman Wahid terhadap kurikulum pendidikan Islam sebagai pembentukan kepribadian umat dan bangsa, menginginkan ada perubahan pada kurikulum pesantren. Menurutnya, kurikulum pesantren selain harus kontekstual dengan kebutuhan zaman, juga harus mampu merangsang daya intelektual kritis anak didik. Namun, sebagaimana ia tuturkan sebelumnya, bentuk kurikulum tersebut tetap harus dalam asas yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga tidak sampai menghilangkan identitas diri pesantren sebagai lembaga pendidikan agama. Nah, dalam arti jangan sampai pesantren mengajarkan keterampilan saja ataupun sebaliknya, yakni mengajarkan agama saja, tetapi keduanya harus dalam porsi yang seimbang. Lalu yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam sebagai ilmu kehidupan, pengembangan iptek, keahlian, dan keterampilan. Abdurrahman Wahid melakukan pengembangan terhadap teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut Aswaja dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan masyarakat. Jika selama ini paham Aswaja, terutama di lingkungan NU, hanya terkait dengan masalah teologi, fikih, dan tasawuf, bagi Abdurrahman Wahid pengenalan Aswaja harus diperluas cakupannya, yaitu meliputi dasar-dasar umum kehidupan bermasyarakat. Tanpa melakukan pengembangan itu, Aswaja sekedar menjadi muatan doktrin yang tidak mempunyai relevansi sosial. Dasar-dasar umum kehidupan bermasyarakat yang dimaksudkan Abdurrahman Wahid yaitu A. Pandangan manusia dan posisinya dalam kehidupan, B. Pandangan tantangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, C. Pandangan ekonomis tentang pengaturan kehidupan bermasyarakat, D. Pandangan hubungan individu dan masyarakat, E. Pandangan tentang tradisi dan dinamisasinya melalui peranata hukum, pendidikan, politik, dan budaya, F. Pandangan tentang cara-cara pengembangan masyarakat, G. Pandangan tentang asas-asas internalisasi dan sosialisasi yang dapat dikembangkan dalam konteks doktrin formal yang dapat diterima saat ini. Dengan demikian, bahwasannya pemikiran tentang kurikulum pendidikan Islam sebagai proses pengembangan keilmuan dan teknologi, serta keterampilan itu tidak hanya dalam cakupan yang kecil, tetapi lebih jauh lagi terhadap proses perkembangan dan perubahan dalam rangka kepentingan-kepentingan masyarakat di tengah lajunya modernisasi dan globalisasi. Kesimpulan daripada podcast saya ini yaitu epistemologi pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya mengajar aspek akademis, tapi juga nilai-nilai spiritual dan moral. Pendidikan Islam perlu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki kesadaran yang etis yang tinggi. Oke, baiklah teman-teman sekalian, terima kasih telah istiqomah untuk mendengarkan podcast saya pada karya ini. Pada karya ini saya akan menutup podcast saya ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan dalam hati, mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.